semuanya, saya berharap Sobat Prima yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Perkenalkan, saya Elizabeth Sumi. Pada hari ini senang sekali boleh menemani Sobat Prima yang ada di rumah di acara webinar Indo Prima kali ini. Dan bulan Agustus tentunya selalu jadi momen yang pasti kita tunggu. Semangat Merah Putih tidak hanya mengenang mengenai jasa para pahlawan, tetapi juga bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan semangat juara di masa kini. Pada kesempatan kali ini, tema yang sungguh sangat menarik, yaitu 80 tahun Indonesia Merdeka, berkarya dengan semangat juara. Teman-teman, Sobat Prima semuanya yang ada di rumah, kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat kreatif, penuh semangat dan juga luar biasa. Langsung saja mari kita sambut, yaitu juara 1 tim tari kreasi Indo Prima Group 2025. Boleh tepuk tangan yang meriah. Oke. Wow, semangat sekali ya. Halo semuanya, kakak-kakak apa kabar? Boleh disapa Sobat Prima yang ada di rumah. Halo. Oke. Kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam gitu ya, katanya orang kan tak kenal maka tak sayang. Nah, mau dong Sobat Prima, teman-teman tuh boleh kenalan dulu deh ke Sobat Prima, namanya siapa, dari SBU mana, dan sekarang posisinya sebagai apa nih. Boleh kita mulai dari yang paling ujung, ya boleh yang pakai jaket warna hitam. Oke, makasih Kak. Halo Sobat Prima, saya Jahar dari IPGE. Posisi saya sebagai PPIC di IPGE. Terima kasih. Hai Sobat Prima, saya Sarcia selaku Corporate Development dari Corporate. Hai Sobat Prima, aku Jessica dari Accounting Corporate. Halo, saya Dinar dari IPGE dari Departemen Maintenance. Halo Sobat Prima, aku Sofia dari Talent Acquisition Corporate. Oke, wah lengkap banget ya. Jadi dari corporate ada, dari IPGE ada, emang gabungan dari corporate dan IPGE, betul ya? Betul. Betul. Luar biasa banget, senang banget pada siang hari ini saya punya kesempatan gitu ya untuk boleh mewawancarai juara 1 nih. Boleh tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Oke. Ginian ya, nggak apa-apa dong, biar semakin semangatnya selalu membara. Kan ini kemerdekaan ya kan, betul banget. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kemerdekaan nih kakak-kakak, ini kan kita masih di bulan Agustus gitu ya, masih membara banget semangatnya tentang kemerdekaan. Nah, boleh nggak sih kakak-kakak, aku mau dong kalian sharing gitu, di tahun ini, di tahun ke-80 Indonesia, ada nggak sih momen-momen yang kalian selalu tunggu, entah itu di Indo Prima ataupun di keseharian kalian gitu. Mungkin boleh nggak saya minta dengar suaranya Mas Dinar deh. Nggak apa-apa. Ya, kalau dari Indo Prima yang saya tunggu itu tiap kemerdekaan itu gebrakan-gebrakan barunya ya, jadi ya. Ada lomba apalah gitu sesuai tema yang tadi disebutkan sama Mbak Sumi. Oke, jadi itu ya. Terus ada lagi nggak yang lain mungkin? Yang mungkin itu sih. Oke, itu aja ya. Nah, ngomong tentang lomba, tadi kan dibilang ada gebrakan-gebrakan baru dari Indo Prima. Mungkin salah satunya adalah lomba tari kreasi gitu ya. Memang selalu ada di setiap tahunnya. Boleh nggak sih aku tahu siapa yang pertama kali ikut lomba gitu? Atau mungkin udah pernah semuanya gitu? Ikut lomba tari kreasi tentunya ya. Yang di tengah. Dan, Kebetulan. oh, berdua ini pas di tengah ini. Iya, pas. Boleh dong di sharing, ini pertama kali ikut ya. Boleh dari CJ deh, gimana perasaannya gitu? Apakah deg-degan gitu atau langsung ditunjuk gitu? Atau gimana deh? Kebetulan aku join Indo Prima itu baru banget kayak 6-7 bulanan gitu. Pertama kali masuk itu udah ditanya hobinya apa. Aku sebutin aja kan, kalau di interview di tempat lain kan nanya hobi itu kan ya formalitas ya. Iya. Ya kita jawab, oh nari. Ternyata ada lombanya. Kayak wah lumayan kejebak ya. Waduh, kayak ya udahlah nggak apa-apa lah. Hobi kan ya udahlah disalurkan. Oke, terus habis itu happy, udah lama nih, udah sekian lama dari terakhir nari itu aku SMP. Terus habis itu baru mulai nari lagi itu ya ini di Indo Prima ini. Terus join ke lomba ini, terus habis itu
ya seneng tapi ya deg-degan. Soalnya kepikiran, waduh ini baru kenal udah kayak nari-nari kayak gini nih, image-nya nanti gimana gitu loh. Kepikiran gitu. Terus ya deg-degan, terus akhirnya ternyata bisa sampai final, terus sampai juara 1. Wow, jadi ada deg-degannya tapi happy juga ya gitu. Disuruh nari apa sih gitu kan, tapi it's okay lah. Nah kalau Mas Dinar sendiri gimana nih? Apakah ini pengalaman pertama kali juga ya? Tadi kan di tengah-tengah ini 2 orang gitu. Boleh nggak sih Mas Dinar dengar suaranya lagi gitu ya? Boleh ya? Boleh diceritain dong ke Sobat Prima. Kalau ikut lomba tarik kreasi ini juga kali pertama menurut saya. Ya agak bingung juga, basic teknik suruh nari gitu kan. Kan nggak relate banget gitu loh. Udah badannya kaku semua suruh nari gitu. Gitu ya? Ya. Tapi mau ya? Apa terpaksa? Ya mau nggak mau sih. Mau nggak mau gitu ya? Tapi Iya. terus gimana dong? Habis itu tetap enjoy kan pada akhirnya ya? Waktu awal-awal ya agak ini ngapain sih ini pakai nari-nari gitu. Tapi lama-lama ya udah gitu. Oh, seru ya. Jadi, nagih ya? Nagih nggak? Ya begitulah. Mulai ya. Nah ini kan mungkin kakak baru pertama kali ikut. Ada nggak sih yang pernah ikut 2 kali, 3 kali, 10 kali? Enggak, Oh, berarti enggak ada. segitunya, enggak Lama segitunya, banget. enggak segitunya. Oke, ada nggak yang berapa kali deh? Paling lama dulu deh. Siapa? Oh, langsung ya ditunjuk. Oke, Bapak Jahar berapa kali Bapak Jahar? Kalau tidak salah ya 4 kali. 4 kali. Ya, Wah. mungkin dari 2017, 2018, 2019. Habis itu ya ini terakhir 2025. Jadi 3 tahun berturut-turut Ya. terus sempat vakum dulu. Ya sempat vakum karena kan ada COVID sama 2 tahun 2021 2022 itu ada lomba tapi tim lain. Ya, Gantian. gantian anak-anak muda lagi. Nah, itu. Kalau saya kan 4 tahun ya timnya berbeda-beda. Cuman semangatnya tetap semangat muda gitu. Ya dong, Ya kan? mau dong, Pak. Walaupun 4 kali tetap semangatnya semangat muda walaupun umur bertambah terus, ya kan? Ya, oh gitu ya. Oke. Ya. Tapi tetap saya salut sama jiwa-jiwa muda teman-teman karena tidak membedakan mana yang berumur sama enggak, tapi tetap semangatnya kita sama-sama solid di situ. Oke. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Wow, ini ya betah ya, maksudnya suka ya ternyata 4 tahun gitu ya ikut terus. Nah, kalau tadi Pak Jahar 4 tahun, ada nggak yang 3 tahun, 2 tahun gitu? 3, 2. 3, 2. Oh 3, 2. Ada 1, 2, 3. Oh ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Betul. Keren banget. Boleh deh dari Kak Cia dulu deh, ini tahun keberapa ikut gitu? Ikut Ini podcast. tahun ketiga, jadi ketiga tahunnya berturut-turut. Pertama kali masuk itu langsung disuruh, waktu itu sistem tunjuk, jadi kita nggak bisa menolak. Kalau 2 tahun terakhir kan kita sudah pakai sistem audisi gitu ya. Tapi ketika pertama kali join itu memang kita keterbatasan orang dan waktu itu ditunjuk dan harus mau gitu kan. Cuman makin kesini makin nagih gitu kan. Awalnya ketika semangat kita kebakar karena ketika kita masuk final itu kita juara 2 dan selisih poinnya tuh tipis sama juara 1 ceritanya. So ketika di tahun depan wah bisa nih kita juara 1 gitu kan. Kapan lagi nih corporate nyabet juara 1 gitu kan. Nah kemudian kita coba lagi di tahun berikutnya tuh bareng sama Sofia. Dan di saat itu mungkin kita terlalu over kali ya. Jadi kita akhirnya secara power kita turun. Kemudian akhirnya kita harus puas di juara 3. Terus kita udah mulai kebakar lagi kan apinya. Gak bisa nih, kita harus juara 1. Kita udah pernah 2, kita udah pernah 3. Nextnya kita juara 1. Dan ya puji Tuhan berkat juga dari semangat dari teman-teman. Akhirnya tahun ini kita bisa menyabet juara 1. Wow, keren banget ya. Jadi udah pernah ngerasain ya Kak Cia juara 3, juara 2 dan akhirnya sekarang di Juara juara 1. 1. Nggak sia-sia ya ambisinya untuk menjadi juara Betul. 1. Betul, luar biasa banget. Nah, ini kan udah 3 nih. Sekarang Kak Sofia aku mau dengar ini kakak tahun kedua ya? Ya, aku kebetulan tahun kedua sih Mbak Sumi. Jadi sebenarnya sih ceritanya nggak sengaja ya Kak Cia Betul. ya. Di tahun lalu itu sebenarnya tadi disampaikan Kak Cia bahwa kita ada audisi mulai dari tahun lalu, terus tahun ini juga audisi gitu ya. Agak berlebihan nggak sih? Kok bisa berlebihan, kenapa harus biasa-biasa? Ya, jadi ada audisi, terus
kebetulan tahun lalu kita nggak sama IPGE, kita kebetulan sama teman-teman dari Planet Band di Surabaya sinilah di Jawa Timur. Nah waktu itu kebetulan nggak kepilih, akunya nggak kepilih, terus ternyata ada satu personil yang mau nggak mau mundur. Yes. Terus langsung ditelepon lah sama manajer kita, Sofia balik gitu, kenapa gitu kan? Ayo kamu dipilih soalnya si Mas ini nggak bisa, matilah aku gitu kan. Orang tidak suka dilihat ya teman-teman ya, aku tidak suka dilihat oleh kerumunan. Cuman tahun lalu tuh tahun yang berat sih, karena pertama kali banget harus bertemu, ngelihat dilihat oleh orang banyak. Terus tapi fun, tapi begitu di tahun ini ya puji Tuhannya juga teman-teman di sini sangat seru, tim-tim belakang layar segala macam juga sangat seru. Jadi sudah mulai terbiasa sih. Udah mulai terbiasa ya, struggle is real tapi terjawab dan terbayar gitu ya. Iya. Luar biasa banget nih. Jadi emang ada yang pernah pertama kali, kedua kali, 3 sampai 4 kali, tapi untungnya kalian tuh bisa untuk kompak gitu ya, keren banget untuk boleh bergabung bersama-sama. Nah, tentunya kakak-kakak ini kan dari proses kalian dari awal sampai sekarang itu kan, apalagi untuk pertama deh untuk konsep dance-nya sendiri ini. Boleh tahu nggak sih ide konsep tahun ini kalian itu apa, dan kemudian siapa sih yang sebenarnya menyetuskan untuk konsep ini sendiri? Boleh nggak dibantu jawab? Siapa ya? Ada yang mau jawab nggak? Boleh dong. Cejes deh, boleh. Cejes deh. Kenapa Jessica nih? Dancer ya. Soalnya kita kan amatir. Amatir enggak dong, semuanya jago dong ya. Kalau konsepnya sendiri tuh sebenarnya dari awal kan sudah dari panitia udah ngasih kan, harus ada tari ini. Kita kebetulan dapetnya tari rentak Kapuas, terus ada temanya, terus lagunya udah dipilihin gitu. Terus untuk istilahnya upgrade lagi konsepnya lagi lebih matang lagi itu dari coachnya sih yang ngasihin, jadi ya kita terima jadilah ya. Jadi benar-benar full diserahin oleh coachnya gitu ya. Jadi kalian istilahnya sisa eksekusi gitu. Iya. Ada nggak di prosesnya kalian kayak boleh nggak coach tambahin part ini deh atau part itu deh? Ada nggak sih Kak Cia mungkin tambahan dari kalian sendiri? Kalau kita sih mungkin pasrah, mungkin secara identitinya mungkin sudah cocok ya sama coachnya gitu ya. Jadi kita disuruh jadi gila bisa, disuruh jadi biduan bisa gitu. Jadi kita ngikut aja lah, mau disuruh ngapain kita ikut lah. Kita pasrah kan hidup kita. Tangan ya, baru aja ya. Betul. Jadi kalau memang secara konsep, kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya kita mungkin sempat nego karena mungkin kita baru gitu kali ya. Dan waktu itu memang belum ada jazz, jadi memang semuanya tuh full amatir. Dan kita kalau selagi bisa nego, kenapa nggak kita nego gitu kan. Tapi makin kesini ya sudah kita mencoba saja gitu ya. Apapun yang dikatakan, kalau kita nggak bisa itu coachnya sudah siap, nggak pakai ngomong, langsung diulang lagunya. Jadi kita mau nggak mau kita harus bisa apapun gerakan yang dikasih. Gitu. Oke. Jadi emang bisa nggak bisa ya harus bisa gitu. Harus Nggak bisa. mau tahu caranya gimana Iya. gitu ya. Mau sampai kakinya capek, ulang terus. Tapi kalau tadi dengar dari cerita kakak nih kayaknya seru banget sih coachnya ya. Boleh nggak sih di-spill siapa sih beliau? Nggak harus disebutkan nama gitu ya. Boleh nggak sih menceritakan sedikit siapa sih sosok coach ini yang membawa kalian sampai di juara 1 ini? Boleh nggak diceritain mungkin dari siapa deh? Ada yang mau jawab nggak? Boleh dong. Mas Dinar deh. Mas Dinar. Apa nih? Coach. Ya, siapa sih, nggak harus disebutkan nama, tapi menurut Mas Dinar sendiri, siapa sih coach yang memang bergerak di balik layar gitu? Siapakah beliau? Kalau coachnya ini denger-denger coach lamanya Jessica ya. Iya. Nah, itu. Jadi kalau aku lihat kan baru pertama ketemu nih sama coach ini. Ya kalau dibilang sadis. Kalau dibilang sadis. Maksudnya sadis ya? Ya, karena kalau kita misalkan dari awal udah lancar, mau selesai salah itu ngulang dari awal lagi. Jadi nggak yang bagian salah doang. Jadi dari bener-bener dari awal diulang gitu. Ya, berarti kalian disiplin gitu ya? Bener. Oke. Nah tadi kan ngomong katanya coach lamanya Jessica gitu ya. Boleh nggak sih diceritain ada pengalaman apa sebelumnya? Apakah dulu memang pernah bertemu dengan beliau, pernah diajar bareng kah, atau kayak sekedar tahu aja tapi dari dulu gitu? Jadi itu ceritanya ini coachku pas SMP. Jadi dulu SMP tuh aku pernah join DBL. Nah dulu itu coachnya ya coachnya yang sekarang ini. Terus lost contact, nggak pernah
ketemu sama sekali. Setelah SMP DBL selesai buyar, aku naik ke SMA itu udah nggak pernah kontak sama sekali. Terus habis itu tiba-tiba join Indoprima lah. Kok ini coachnya ternyata kayak bener-bener nggak di luar ekspektasi gitu loh. Tiba-tiba di coachin sama coachku zaman SMP. Jadi kayak nostalgia gitu ya. Betul. Flashback gitu dong. Nah, Masih betul. inget tapi coachnya sama Cijes? Puji Tuhan masih. Bagus, jadi menjalin lagi silaturahmi yang terputus Iya, gitu ya. betul. Oke, nah terus pastinya tentunya sosok coach ini kan di ketika latihan pasti ada momen-momen gitu ya, drama, entah itu berantem, mungkin enggak dong. Enggak dong. Drama apa deh, drama-drama atau momen-momen unik yang terjadi dan itu tuh membekas gitu buat teman-teman. Mungkin boleh nggak Pak Jahar sharing gitu? Apakah yang diingat gitu, momen apa sih yang diingat dari sosok coach ini gitu yang membekas banget di Pak Jahar? Ya mungkin jatuh bangunnya kita pada saat latihan, sampai ada insiden-insiden yang membahayakan teman sendiri ya, itu waktu kita latihan ya. Tapi alhamdulillah alhamdulillah masih gak apa-apa, gak sampai parah lah hitungannya gitu. Apalagi kemarin waktu lomba saya juga sempat terjatuh dan mungkin nggak terlalu parah juga, tapi ya nggak apa-apa. Itu semua adalah lika-liku kita berjalan untuk menghadapi itu semua. Tapi alhamdulillah akhirnya kita juara. Itu aja sih. Wow, luar biasa. Boleh Saya tepuk tangan senang. sekali lagi dong. Jadi emang banyak jatuh bangunnya gitu ya yang Ya. dilaluin bareng dengan si coach ini gitu ya. Tentunya sangat berkesan dan pengen lagi nggak sama si coach ini? Atau kayak enggak deh, tahun depan ganti lagi. Enggak dong. Atau gimana? Ini baru 1 tahun nih. Yang baru atau mungkin Kak Cia deh, mungkin tahun lalu apakah bersama dengan beliau? Yes. Oke, gimana deh? Mau lagi tahun depan bareng atau kontrak seumur hidup gitu atau gimana? Kontrak seumur hidup karena sudah menelurkan juara 1, jadi Oke. no turning back ya. Tolong dikosongkan jadwalnya Juli sampai Agustus. Oke, halo coach, lagi nonton. Nggak boleh terima job lain. Seumur hidup. Oke. Nah, kakak-kakak semuanya, tentunya kan bukan hanya coach ya yang andil bagian menjadi salah satu support dari untuk teman-teman sendiri di dance. Kalau nggak salah ya, aku dengar tuh ada satu orang yang memang selalu setia mendampingi kalian, mensupport kalian dalam keadaan apapun dari awal, pertengahan sampai akhir. Namanya manajer khusus gitu katanya. Boleh nggak disepil gitu, siapa sih orangnya yang memang bergerak di balik layar yang supportnya penuh buat kalian deh? Boleh nggak di-spill siapa? Ada nggak? Ada nggak? Gak ingat sih. Kebetulan gak ingat kita. Gak ada. Iya ya. Agak lupa. Bahaya kita turun panggung ini. Boleh dong di-spill siapa sih beliau, Kak Sofia, boleh dia diceritain siapa sosok manajer ini yang bergerak di balik layar buat kalian? Ya, jadi kan kita kebetulan tim ini kan gabungan ya, corporate sama IPGE. Cuman memang kebetulan untuk dance sendiri itu desain satu PIC khusus lah yang memang menjadi ibu kita semua lah, bunda-bunda kita yang ada di sini. Itu namanya Mbak Cynthia. Mbak Cynthia ini dia itu dari corporate ya, dari corporate dan memang di bagian asesor psikolog. Jadi kita segala macam, bahkan kita pulang sampai jam 8, setengah 9, pokoknya sampai kita benar-benar udah selesai latihan itu dia full yang terus dampingin kita semua gitu. Wow, jadi full support ya. Boleh dong tepuk tangan buat Mbak. Spesial ya. Boleh di-spill apakah ini statusnya apa gitu? Barangkali ada sobat Prima yang mau kenalan gitu ya. Boleh. Boleh. Kita jual ya. Jadi teman kita Maria Cynthia lahir di Jakarta, asalnya dari lahirnya Jakarta, gedenya di Semarang gitu. Mungkin teman-teman yang tahu Sugio Pranoto, nah lulusan dari sana. Saat ini usia berapa dia? Usianya masih muda. Namanya Maria Cynthia, Iya. langsung aja searching di Instagram. M Cynthia. M Cynthia. CYNTHIA. Oke. Lengkap ya. Lengkap. Nah, tadi kan kalau kakak-kakak cerita nih kalau kakak Cynthia ini memang full support yang selalu dukung gitu ya. Boleh nggak sih diceritain lebih detail dukungan seperti apa sih yang memang beliau Kak Cynthia ini kasih penuh buat kalian? Boleh nggak diceritain gitu? Mungkin dari Mas Dinar dia boleh diceritain.
Kalau iya sih. Banyak yang jawabnya udah ini. Kalau first impression Mbak Cynthia pertama kali ketemu waktu pertama ketemu ya, itu ini orang apa sih? Sok deket banget gitu loh. Tapi lama-kelamaan udah berjalannya waktu nih, oh asik nih orang nih. Waktu apa? Ada yang kayak crash saya sama Pak Jar juga ditengahi juga. Iya. Itu. Sempet crash juga ya? Sempet sekali. Oh iya, ada sekali ada romantis Iya. pasti ya. Sempet sekali itu ditengahi, terus waktu Hamin 1 saya sakit itu juga ditanyain terus, udah gimana gitu. Terharu sih. Oh ternyata nangis jadi emang Kak Cynthia ini sosok yang hangat juga ya, maksudnya buat teman-teman care-nya bener-bener care gitu, nggak sekedar Kita cuma- dibilangin vitamin. Iya, Terus sampai- pokoknya intinya adalah pokoknya Mbak Cynthia tuh bilang kalian dancernya tuh jangan sampai capek. Itu meskipun tetap capek ya. Capek. Maintenance soalnya gimana lagi ya, nggak apa-apa. Tapi ya tetap kita dibikin fun, dibikin seru, kayak segala macam. Dan jangan lupa jaket ini. Oh, Sponsored by Cynthia. Sponsor ya, Kakak Cynthia boleh saya sambut? Enggak dong, dance dulu ya. Enggak, makasih. Oh, saya bikin sendiri aja nanti. Nah, teman-teman ini kan kalian datang dari dua SPU yang berbeda dan tentunya belum tentu semuanya ini kenal satu sama lain, bener kan? Ya mungkin baru kenal kemarin gara-gara dance gitu. Boleh gak sih kalian ceritain sedikit gitu, gimana sih caranya Kak Cynthia untuk membuat kalian ini jadi rekat, jadi kompak, jadi menyenangkan gitu? Boleh gak diceritain? Mungkin Pak Jahar deh, gak apa-apa. Langsung ditodong soalnya mic-nya, boleh dong Pak Jahar ya? Ya mungkin orangnya humble ya. Dari Kak Cynthia sendiri humble, jadi semuanya enak. Diajak ngobrol itu enak. Jadi semuanya welcome semuanya. Jadi nyaman lah. Mereka semua juga nyaman. Kita juga sebagai orang awam yang jarang ketemu sama beliau, enak juga, enjoy juga. Jadi saya kayak apa ya, ibu sendiri lah. Ya, gitu. Jadi semua makanan tersedia, kekurangan apapun tersedia semuanya. Walaupun kita capek, dikasih vitamin, semuanya disupport lah. All semuanya. Wow, jadi Gitu. emang all in ya orangnya gitu ya, memang care yang membuat kalian juga nyaman, akhirnya bisa deket juga satu sama lain ya, itu emang kuncinya di situ sih. Iya. Nah, tentunya di balik kemenangan dari kakak-kakak semua nih, dari support dari manajer, dari coach gitu kan, pasti prosesnya kan panjang nih ya kan. Boleh gak sih kalian ceritain sedikit behind the scenes kalian dari awal latihan, mungkin sampai semifinal, sampai akhirnya final gitu? Gimana, banyak momen nggak yang terjadi misalnya, oh ya aku berantem kemarin sama ini tapi aku akhirnya baikan, atau gimana deh, boleh nggak diceritain? Ini lirik-lirik siapa nih yang mau jawab? Jessica boleh deh. Oke. Emang suka nunjuk. Iya nggak apa-apa. Kalau prosesnya sendiri sih dari awal itu ya sebenarnya lancar-lancar aja sih ya. Sebenarnya kalau mereka bilang mereka amatiran, enggak sih, lemes sih guys. Gerakannya oke semua kok, powernya oke semua dapat. Cuman terus cuman kendalanya kita tuh satu, pas itu banyak yang sakit, jadi tumbangnya tuh satu-satu. Jadi habis aku yang sakit, nanti gantian Sofia, nanti Sofia kasihan, nanti satu-satu gitu. Terus tiba-tiba terakhir dia yang sakit Amin 1, kayak ada aja ini. Terus kalau enggak dia yang kemarin kena Pak Jahar nggak sengaja, kayak ada aja rintangan-rintangannya. Cuman puji Tuhan kelalui semua sih, soalnya berkat dari manajer kita, Kak Cynthia, terus ada Bu Tutus, ada Bu Nia, ada Mas Indra juga, terus teman-teman kantor yang lain itu support banget gitu loh. Jadi kayak misalnya kita sakit, nggak boleh sakit, ayo cepet sembuh biar bisa latihan lagi gitu. Oke, berarti benar-benar terasa ya supportnya nggak hanya dari timnya aja, tapi dari teman-teman kantor sendiri. Nah, kalau boleh tahu deh, kalau dari teman-teman kantor tadi kan di-mention nih, teman-teman kantor juga semangatin. Ada nggak sih cerita gitu teman-teman kantor supportnya seperti apa? Atau misalnya, ya ada yang suka nimbrung waktu latihan, atau ada yang suka tiba-tiba ngirim apa gitu. Ada nggak cerita-cerita yang menurut kalian tuh memorable gitu dari teman-teman kantor sendiri? Kak Cia boleh deh? Boleh dong Kak Cia.
Sebenarnya kalau support tuh semuanya support, bahkan yang dan jujur kalau misalnya ini personal gitu ya, saya nggak pernah menemukan ada lomba itu sampai kayak gini. Ibarat kata kan atasan-atasan cuman peduli sama kita punya kinerja, ya kan? Tapi di Indoprima mereka nggak cuman peduli tentang itu. Dan memang menurut saya juga manajemen di sini pun juga pegang teguh di mana well-being karyawan pun itu juga penting. Kayak tadi Jess bilang gitu ya, dia punya hobi dance dan itu juga terfasilitasi di sini. Ada juga teman-teman kita yang punya hobinya nyanyi atau mungkin main basket, itu pun juga difasilitasi di Indoprima. Dan itu yang membuat Indoprima ini jadi beda dengan perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya gitu. Dan saya nggak expect gitu ya, bahkan sampai level direksi, eksekutif, manajer tuh turun bawain kita makanan, ngajain kita pergi makan bareng tuh kita kayak, hah, ini cuman buat, ibarat kata kita pikirnya kan ini cuman buat lomba gitu loh, kenapa kok sampai segitunya. Dan itu yang bikin kita ngerasa kayak amazed sih kerja di Indoprima. Oke, boleh tepuk tangan buat Indoprima juga. Luar biasa banget ya, jadi supportnya bukan hanya untuk teman-teman itu, tapi sampai direksi juga. Betul. Ya, sampai wow, luar biasa banget, seru banget. Berarti kompak ya antara SBU ini. Apa ini SBU-nya udah pernah join-join bareng gitu atau baru-baru kenal juga gitu untuk orang-orangnya? Enggak sih ya. Enggak. Kita sudah tahun-tahun sebelumnya juga udah pernah bareng juga sih. Oh, jadi emang sempat bareng terus pisah gitu? Iya. Oh, kemarin disatukan kembali gitu ya? Oke. CLBK. CLBK gitu ya. Dan iya, seru banget sih kalau dengar dari ceritanya kakak-kakak gimana support dari tim, dari direksi bahkan gitu ya. Dan dari cerita kakak-kakak ini kan dari supportnya direksi ataupun drama-drama yang sudah terjadi, ada nggak sih poin yang kalian bisa petik yang kalian rasa banget yang bisa kalian bawa terus tuh apa, boleh nggak di-spill Kak Sofia deh? Lagi di sebelah aku soalnya. Berat ya? Berat ya? Sebenarnya sih ini kan balik lagi ya, lomba 17-an sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi yang sama seperti yang Kak Cia bilang bahwa di sini itu sangat mengedepankan well-being gitu ya. Jadi kita memang ya dituntut kerjaan iya gitu. Tapi ketika untuk hal-hal seperti ini yang fun, yang baik itu sportnya ataupun mungkin berkaitan sama kreativitas kayak ada tari, ada band juga gitu ya. Kita sangat full di support gitu ya. Jadi dan dibuatkan acara pun juga bukan acara-acara yang kecil-kecilan aja, bahkan panggungnya megah, bahkan kita bikin backdrop kita dengan teman-teman dari bisnis unit lainnya juga sangat baik. Jadi yang kita dapatkan itu sebenarnya adalah kebersamaannya kita sama sebenarnya adalah refreshing kita juga. Betul. Gitu ya. Jadi kita bisa sekalian refreshing, kita juga bisa kapan lagi sih kita kayak bisa ketemu sama teman-teman IPGE atau mungkin kita sama teman-teman bisnis unit lain pun nggak ada waktunya lagi gitu. Jadi kapan lagi ini adalah momen yang tepat karena kan untuk lomba-lomba seperti ini juga kita bisa bertemu dengan hampir seluruh bisnis unit dari Indoprima Group. Jadi ketika kita bisa refreshing bersama, kita ada wadah lah, ada wadah kebersamaannya bareng-bareng, kita lomba bareng ya memang kompetitif ya, tapi kan dibalik itu ya kita lihat lah bareng-bareng semuanya. Yang penting fun lah, fun untuk merayakan kemerdekaan dan lain-lain gitu sih sebenarnya kita semua ambil gitu ya dari momennya ini. Jadi emang karena dari kantor sendiri juga supportnya seperti itu ya, ngasih wadah juga, bukan cuma dance ya, tadi ada dibilang ada band, ada sport juga, luar biasa banget. Dan itu pasti juga jadi catatan buat kita juga ya, jadi kerja itu bukan hanya tentang bekerja aja gitu, tapi bisa nih buat nyalurin kreativitas kita, kemampuan bakat kita yang mungkin terpendam gitu. Tiba-tiba Mas Dinar yang pertama saya nggak bisa dance, tiba-tiba dance juara 1 loh. Pertama kali ikut ya. Iya kan ya. Mungkin Kak Jessica yang baru pertama udah vakum berapa tahun tiba-tiba dance lagi gitu kan. Jadi kayak semangatnya ada gitu ya, nggak cuma kerja aja. Nah, kakak-kakak ini kan kalau nggak salah itu dulu awal kita dance tanding itu di 2 Agustus ya. Benar ya? Semifinal. Iya, semifinalnya 2 Agustus ya. Kemudian kan ada jarak mungkin kurang lebih 2 minggu gitu. Iya. Itu gimana persiapan dari semifinal ke final? Tarik nafasnya panjang banget gitu ya. Dengan waktu yang sesingkat itu, gimana sih persiapannya kalian gitu? Capeknya gimana? Siapa nih tadi? Pak Jelas deh boleh. Pak Jar ini ya, diam
diam-diam senyum-senyum tapi dalam hati selalu kesel. Gitu ya. Kalau dibilang capek sih ya lumayan capek. Kalau dibilang enggak ya enggak terlalu. Ya semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Tapi overall sih yang penting semangat kita enggak sampai berhenti dari situ saja. Kita semuanya melakukan yang terbaik dan hasilnya pun sudah yang terbaik, itu aja. Jadi nggak ada hitungannya lelah ya lelah, capek ya capek, karena dari awal kita meluangkan waktu sampai pulang malam pun ya alhamdulillah capek, apalagi dibantu sangat kerja juga kan, jadi ya lumayan lah. Itu lembur kerja di rumah juga, Pak? Enggak, ya, maksudnya Balance ya? ya balance. Keren atasan dong, kan atasannya suportif ya kan? Ya. Oke, boleh deh cerita. Tadi Kak Cia kayaknya tarik nafasnya panjang banget ya waktu saya sebutin proses dari semifinal ke final. Boleh gak diceritain ada apa sih sebenarnya gitu? Mungkin lebih ke sebenarnya kita jarak waktunya mungkin sekitar 3 minggu, tapi efektifnya itu di 2 minggu karena kan di minggu yang pertama kita masih TM dulu gitu kan, dalam arti ada challenge yang ditambahkan untuk final gitu ya. Dan kita masih mikir, coachnya juga mikir konsep, teman-teman di balik layar pun juga mikir ini dekorasinya, propertinya mau seperti apa gitu. Jadi benar-benar efektif 2 minggu, bahkan Hamin 1 itu, oh iya ini juga gitu ya. Ini dibuat oleh Apa itu? Air Hydro Revet. Apa itu? Produknya dari mana deh? Boleh Ini produk dari IPGE. Jadi salah satu challenge-nya adalah gimana kita menari juga dengan produk dari perusahaan. Yaitu, dan ini kayak ini mau diapain, ini produk gitu kan. Produknya IPGE kan produk yang kayak mau dipakai apa gitu loh produknya. Sama termasuk tameng di depan ini karena ada laser cut-nya ya. Kayak gitu. Jadi ini yang bikin sempat bingung juga, dan ini baru jadi H-1 kalau nggak salah ya. Oke kakak-kakak, wah luar biasa banget nih ceritanya dari awal sebelum kenal, kemudian proses semifinal ke final yang begitu cepat, tapi kalian semua bisa menghadapinya bersama-sama gitu. Pasti kan kemenangan ini bukan jadi garis akhir gitu ya, bahkan bisa jadi langkah awal nggak sih? Nah ini ada nggak sih kalian keinginan untuk membuat cover gitu, YouTube kah, Instagram, TikTok gitu ya kan? Siapa tahu jadi side job gitu, jadi terkenal juga. Ada nggak sih cita-citanya gitu? Introvert nggak sih kita? Gimana Kakak Sofia? Kenapa dia? Bikin ini ya mungkin kalau terkait dengan dance-nya mungkin enggak lah, paling mentok-mentok TikTok paling ya. Paling mentok-mentok lah TikTok, cuman yang mau terus kita terus kita pertahankan adalah ya dalam artian pertemanan kitanya aja gitu ya, karena kan kerja keras kita bareng, have fun-nya bareng. Gak cuman kami aja yang di sini, banyak sekali tim-tim belakang layar juga yang sangat membantu dan sangat suportif juga gitu dari teman-teman corporate IPGE gitu. Jadi kita mau tetap mempertahankan secara kebersamaannya gitu sih Mbak Sumi. Oke, menarik banget ya. Dan ada nggak sih pasti tentunya kita sebagai insan Indo Prima gitu ya, Sobat Prima gitu, punya harapan, apalagi dari kakak-kakak, apa sih harapan ke depan gitu untuk Indo Prima? Boleh dong ditambahin wadah lain untuk kita boleh berkreasi atau apa gitu, pesan-pesannya ada nggak sih buat Indo Prima Group sendiri? Mungkin siapa deh, Jessica boleh sebagai orang yang pertama kali ikut gitu. Sebenarnya apa yang sudah diberikan sama Indoprima itu sudah benar-benar maksimal. Jadi harapannya adalah bisa mempertahankan dari tahun ke tahun budaya-budaya seperti ini. Jadi skill-skill yang kita punya itu nggak sekedar skill yang ada di kantor. Skill-skill kreativitas itu kan juga diperlukan. Terus di lain sisi juga kan event-event kayak gini itu kan bantu kita buat bikin makin solid gitu loh antar teman kantor. Akhirnya komunikasi antar teman kantor itu jadi lebih baik lagi gitu loh karena event ini. Jadi akhirnya kita lebih bonding gitu. Iya, jadi harapannya terus ada gitu, Ya. semakin banyak mungkin Ya. ya. Dan kakak-kakak ini kan tentunya Sobat Prima yang ada di rumah gitu ya, nggak semuanya mungkin masih belajar untuk pede, belajar untuk lebih berani menunjukkan kemampuan mereka. Ada nggak sih pesan-pesan juga nih buat Sobat Prima yang ada di rumah yang barangkali masih malu-malu gitu? Ada nggak? Dari siapa deh? Aku nggak mau nunjuk kali ini. Siapa yang mau jawab? Langsung ditunjuk Pak Jar.
Ya kalau dibilang ada rasa malu, pasti kalau melakukan sesuatu di depan umum pasti ada malunya. Cuman satu hal, bahwasanya kita bawa nama baik perusahaan kita. Kita berharap semuanya menjadi lebih baik. Jadi ya intinya apa yang kita lakukan adalah demi perusahaan, itu aja sih. Jadi kalau dibilang malu, karena kita sudah disupport penuh dengan perusahaan, ya mau nggak mau harus kita tonjolkan kemampuan kita masing-masing. Semangat kita, apapun yang kita lakukan harus effort tinggi lah, karena perusahaan sudah effort tinggi ke kita. Itu aja sih. Jadi dilawan ya malunya, teman-teman. Iya. Pasti kalian punya Pasti bakat bisa. terpendam yang mungkin kalian merasa, apakah ini bakatku? Jangan malu, tetap positif, tetap semangat seperti yang Pak Jahar bilang. Dan satu kata deh kakak-kakak untuk menggambarkan pengalaman kali ini. Siapa yang mau jawab? Aku nggak mau nunjuk, Mas Dinar deh. Gitu nggak nunjuk ya. Satu kata tok ini. Iya boleh satu kata. Atau kata-kata hari ini? Enggak, satu kata aja. Satu kata aja udah. Mantap sih. Mantap ya. Nyanyi dong. Nyanyi nggak? Enggak usah. Enggak. Nah, oke, mantap gitu ya. Dan boleh nggak sih dikasih ucapan khusus gitu mungkin buat manajer ataupun coach ataupun sahabat-sahabat yang ada di kantor gitu terkait supportnya selama ini. Ada nggak sih kata-kata yang kalian mau sampaikan gitu? Kata-kata hari ini deh, siapa deh? Nggak mau nunjuk aku. Kak Cia. Udah ditunjuk loh Kak Cia. Jangan lupa kita punya falsafah Pancaprima, yang mana falsafah keempat itu tentang rukun. Jadi ayo kita baik kita mungkin yang di depan layar kerjanya ataupun yang di balik layar, mungkin keharmonisan kita tetap kita jaga gitu ya. Jangan sampai kita cuman kelihatan di depan kelihatan manis gitu, tapi di dalam sikut-sikutan enggak gitu ya. Tapi ayo kita jaga baik di luar harmonis, di dalam pun juga harmonis. Gitu, oke. Boleh tepuk tangan dong. Wah, menarik sekali. Menarik banget loh teman-teman cerita sore hari ini gitu ya. Boleh bareng dengan juara 1 tim tari kreasi di tahun ini. Kakak semuanya sehat selalu ya. Ketemu lagi tahun depan. Masih mau ngedance kan ya? Atau di sini ngedance boleh? Cover boleh nggak sih? Oke, terima kasih teman-teman. Saya selalu setia mensupport kalian aja gitu ya. Dan tadi juga cerita kalian menjadi bukti bahwa kalau kerja keras diimbangi dengan kreativitas juga dan juga tentunya adalah kebersamaan, itu bisa melahirkan sebuah prestasi yang luar biasa. Terima kasih kakak-kakak untuk waktunya. Harapannya selalu sehat, semangat terus dalam bekerja, jangan patah semangat, terus mengembangkan kreativitasnya yang ada, dikeluarkan lagi, lebih lagi ingat kata Pak Jahar, jangan malu ya. Oke. Terima kasih Sobat Prima untuk waktunya dimanapun kalian berada. Tetap semangat untuk menjadi juara, terus berkarya untuk Indo Prima juga. Sampai jumpa di episode webinar Indo Prima selanjutnya. Saya Elizabeth Sumi pamit undur diri. Bye bye. Terima kasih.